Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah kedatangan Kaisar Langit Surga Abadi bersama para wali dan jurinya, suasana panggung dewa yang diberikan benar-benar memadat. Tak seorang pun berani mengintip dan semua mata tertuju pada Kaisar Langit Surga Abadi. Sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung wilayah Ilahi Timur, seseorang yang berada di eselon tertinggi Primal Chaos, dia harus menindas seluruh dunia dengan kekuatannya dan kehebatannya seharusnya seperti dewa. Namun, tidak peduli dari mana mereka memandangnya, semua orang yang hadir hanya melihat seorang lelaki tua yang baik hati yang tidak bisa lebih biasa lagi dalam hal temperamen dan penampilan. Jika mereka melihatnya di jalanan, mereka pasti tidak akan meliriknya lagi dan akan dengan mudah melupakannya. Apa yang menghilangkan keagungan seseorang dan mengembalikannya ke keadaan alami dan sempurna? Mungkin, hal itu bisa dicontohkan dengan baik oleh Kaisar Langit Surga Abadi. Meskipun Kaisar Langit Surga Abadi bukan yang terkuat di antara 4 Kaisar Agung wilayah Ilahi Timur, namun ia adalah yang paling dihormati. Leluhur surga abadi telah diakui oleh Mutiara Surga Abadi sebagai tuannya dan bahkan setelah kematiannya, ia masih melindungi alam dewa surga abadi selama beberapa generasi. Tentu saja, salah satu alasan utama di balik hal ini adalah fakta bahwa alam dewa surga abadi selalu menempuh jalan yang benar. Selama bertahun-tahun keberadaan alam surga abadi, para jurinya telah menghukum banyak penjahat di alam dewa, menyelamatkan sejumlah besar alam bintang. Tidak diketahui berapa generasi orang yang menghormati mereka dengan rasa terima kasih. Jika hanya ada satu tanah suci di wilayah Ilahi Timur, tidak diragukan lagi itu adalah alam surga abadi. Jika dunia raja lainnya, alam dewa Raja Brahma, alam dewa bintang, dan alam dewa bulan, menjadi musuh seseorang, wilayah Ilahi Timur hanya akan datang untuk menyaksikan perayaan tersebut sambil menghindarinya dengan segenap kemampuan mereka. Namun, jika ada yang berani melawan alam dewa surga abadi, mereka pasti akan membuat marah publik. Itu tidak ada bedanya dengan menentang hukum alam. Karena itu, panggung dewa yang diberikan menjadi sunyi. Alasan dibalik semua itu bukan karena mereka takut pada Kaisar Langit Abadi, tapi karena mereka sangat menghormatinya. Kaisar Langit Surga Abadi mengangkat kepalanya dan tersenyum. Karena tamu kami yang terhormat telah tiba, silakan tunjukkan diri Anda. Hahaha. Saat suaranya turun, tawa hangat bergema di angkasa. Di tengah tawa, angin bertiup kencang saat seberkas cahaya bintang yang sangat terang membuat semua orang terpesona saat melintas, seolah-olah sebuah bintang telah turun. Hah! Di sisi lain, dengusan dingin juga terdengar di saat bersamaan. Cakrawala tampaknya telah terbelah menjadi seberkas cahaya murni yang tidak terlalu menyilaukan, menyerupai bulan putih di langit. Bulan dan bintang langsung menelan semua cahaya di sekitarnya, menyebabkan segala sesuatu di bawah pancaran cahaya yang berpotongan menjadi redup. Itu, alam dewa bintang dan alam dewa bulan telah tiba. Sesosok manusia perlahan keluar dari setiap berkas cahaya. Orang yang keluar dari pancaran bintang itu bertubuh tinggi, tampak setengah baya. Meskipun dia tersenyum, matanya seperti bintang dingin yang tak seorang pun berani menatap langsung. Penguasa alam dewa bintang, salah satu dari 4 Kaisar Agung wilayah Ilahi Timur, Kaisar Dewa Bintang. Orang yang keluar dari sinar bulan tampak jauh lebih muda. Dia luar biasa tampan dan penampilannya yang abadi memicu rasa hormat yang tak ada habisnya dan sedikit kehangatan. Penguasa alam dewa bulan, salah satu dari 4 Kaisar Agung wilayah Ilahi Timur, Kaisar Dewa Bulan. Kedua Kaisar Dewa muncul pada saat yang sama, jelas dengan tujuan untuk bersaing satu sama lain. Kedua dunia yang selalu berselisih satu sama lain juga merupakan sesuatu yang diketahui semua orang di wilayah Ilahi Timur. Hal ini terutama terjadi karena skandal besar yang terjadi di alam dewa bulan sekitar 30 tahun yang lalu.
Dengan kematian serigala surgawi dari alam Dewa Bintang, hubungan mereka menjadi semakin tidak stabil. Jika peristiwa ini tidak menyangkut masa depan seluruh wilayah ilahi timur dan tidak begitu penting sehingga alam surga abadi menjadi perantara di antara mereka, kedua alam pasti tidak akan bersedia hadir pada pertemuan yang sama, apalagi di pertemuan tersebut, area tempat duduk yang sama. Ketika penonton melihat Kaisar Dewa Bulan, selain perasaan hormat, mereka secara alami akan memikirkan kembali skandal itu. Saat itu, ketenaran pernikahannya dengan Yue Wugu yang memiliki tubuh tahan karat ilahi begitu besar sehingga juga menarik perhatian orang-orang di luar alam ilahi timur. Namun semakin besar kejadiannya, semakin besar pula tragedinya. Yue Wugu menghilang dan kemudian dia kembali tanpa yin vitalnya. Sebagai Kaisar Dewa Bulan yang agung, dia benar-benar mengalami penghinaan yang bahkan tidak dapat ditoleransi oleh orang biasa, dan menjadi bahan tertawaan seluruh wilayah ilahi timur. Hanya 30 tahun yang singkat telah berlalu jadi ini masih segar dalam ingatan semua orang. Namun meskipun baru 30 tahun berlalu, berbagai dunia bintang besar secara mengejutkan telah menerima kartu undangan ke pernikahan akbarnya lagi. Kali ini, dia bahkan memperluas cakupan dunia bintang yang diundang, menyebabkannya jauh melampaui masa lalu, sekaligus memicu spekulasi yang tak ada habisnya. Yang tertulis dengan jelas di kartu undangan adalah tanggal pernikahan baru Kaisar Dewa Bulan, tepat setelah konvensi Dewa Besar. Hanya ada 2 bulan antara sekarang dan nanti, namun tidak ada yang tahu siapa istri barunya. Dengan turunnya 2 Kaisar Dewa lagi, suasana di panggung dewa yang diberikan semakin membeku. Tidak ada yang berani menarik napas dalam-dalam. Meskipun konvensi dewa yang mendalam di masa lalu selalu merupakan peristiwa terbesar di wilayah ilahi timur terkait dengan cara yang mendalam, karena 4 kerajaan besar tidak diizinkan untuk berpartisipasi, selain dari alam surga abadi yang harus menjadi tuan rumah bagi mereka. 3 lainnya kerajaan biasanya akan mengirimkan beberapa tetua atau penguasa istana yang akan membawa sekelompok murid muda. Keberadaan seperti Dewa Bintang dan Dewa Bulan jarang terlihat, apalagi ketiga Kaisar Dewa. Sekarang 3 dari 4 Kaisar Dewa telah datang. Mungkin saja kepala dari 4 Kaisar Dewa Langit Brahma, juga akan datang. Peristiwa hari ini tentu saja sangat penting, jauh melampaui apa yang dipikirkan semua orang pada awalnya. Hati para penonton menjadi semakin berat seiring dengan semakin bersemangatnya mereka. Kehormatan macam apa bisa berpartisipasi dalam acara semacam ini dan secara pribadi menyaksikan pertemuan 4 Kaisar Dewa. Baik Kaisar Dewa Bintang maupun Kaisar Dewa Bulan menyambut Kaisar Dewa Surga Abadi pada saat yang sama dan kemudian dengan cepat terbang ke tempat duduk mereka. Mereka tidak berbicara atau bahkan melakukan kontak mata sekecil apapun satu sama lain, seolah-olah pihak lain itu tidak ada. Sinar bintang dan bulan di atas masih belum menghilang ketika sejumlah besar siluet muncul, lalu berpisah, dan diam-diam terjatuh untuk duduk di kursi mereka. Orang-orang ini mirip dengan penjaga dan juri alam surga abadi, masing-masing dari mereka memiliki aura yang menakutkan. Jika mereka melirik sebentar, seluruh tubuh seseorang kemungkinan besar akan menjadi sedingin es. Saat ini, praktisi mendalam yang belum pernah melihat anggota kerajaan kini menyadari betapa menakutkannya keberadaan mereka. Bukan hanya 4 Kaisar Agung, sepertinya siapapun yang terkait dengan kata Raja Kerajaan, semuanya adalah monster yang tidak dapat dipahami. Orang-orang yang duduk di sebelah dan di belakang Kaisar Dewa Bintang, mungkinkah mereka Dewa Bintang yang legendaris? Seorang murid senior Ice Phoenix bertanya dengan suara gemetar. Ini karena ketika dia melirik sekilas beberapa saat yang lalu, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam jurang. Itu hampir menyebabkan seluruh darah di tubuhnya mengalir mundur saat dia terus-menerus gemetar. Ya, Mu Huanzi mengangguk dan merendahkan suaranya sebanyak yang dia bisa.
Dari 12 dewa bintang dan 12 dewa bulan, 4 masing-masing berasal dari masing-masing alam. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, dengan Kaisar Dewa Bintang, 5 Dewa Bintang Agung telah datang, koreksi Mu Bingyun. Kaisar Dewa Bintang juga merupakan salah satu dari 12 Dewa Bintang di alam Dewa Bintang. Dia memiliki kekuatan Dewa Bintang utama surgawi dan karena dia adalah Kaisar Dewa Bintang, dia secara alami adalah yang terkuat dari 12 Dewa Bintang. Di wilayah ilahi timur, 12 Dewa Bintang di alam Dewa Bintang benar-benar setara dengan eksistensi tertinggi seperti dewa sejati di masa lalu. Rumor tentang mereka tersebar di setiap sudut wilayah ilahi timur dan semuanya merupakan legenda sejati. Mereka sekarang berada tepat di depan mereka, menyebabkan semua ahli top di dunia bintang masing-masing gemetar ketakutan. Tidak ada yang berani menatap langsung ke arah mereka dalam jangka waktu lama. Namun, mata indah Mu Bingyun sebenarnya terkunci di sana cukup lama sebelum dia menarik pandangannya. Dia dengan lembut berseru, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi belum tiba. Namun, ini sudah tidak penting lagi. Lagi pula, Yun Ce sudah. Oh, apakah Bingyun ingin melihat Putri Jasmine yang legendaris? Mu Huanzi tertawa tanpa curiga, Dewa Bintang Pembantaian Surgawi belum tiba tetapi Dewa Bintang Racun Surgawi telah tiba. Seperti yang diharapkan dari 2 Dewa Bintang paling menakutkan, mereka bisa membuat seseorang merasa takut hanya dengan pandangan sekilas dari jauh. Mu Bingyun melirik bintang racun surgawi yang dimaksud oleh Dewa Mu Huanzi dan segera mengalihkan pandangannya setelahnya. Duduk dengan arogan di belakang kursi Kaisar Bintang Dewa adalah wanita jangkung dengan rok kasa hijau tua. Namun, itu setengah transparan dan tubuhnya yang menawan terlihat samar-samar. Dari lengan hingga bahunya, lengan sutranya benar-benar transparan, memperlihatkan lengan giok dan kulit halusnya. 2 payudara besar berdiri tegak dan hanya 1 lapis kain yang mengikatnya, dengan lebih dari setengahnya bergoyang dan terbuka. Lembah dalam yang tercipta di antara 2 gundukan itu bisa membuat seseorang ngiler karena nafsu. Di bagian bawah tubuhnya ada rok pendek berwarna hijau tua yang diliputi cahaya tenang. Roknya hampir tidak menutupi bagian atas pahanya dan kakinya yang ramping hampir terlihat telanjang. Mereka ramping dan halus, kulitnya yang terang membuatnya tampak seperti salju. Itu membuat seseorang ingin segera memeluk dan menjilatnya. Tidak diketahui berapa banyak tatapan yang jatuh ke tubuh wanita itu seolah-olah tertarik oleh magnet. Tidak bisa mengalihkan pandangan mereka, semua darah di tubuh mereka langsung terbakar. Nafsu langsung menuju ke kepala mereka dan beberapa orang tercengang dengan wajah meneteskan air liur, hampir lupa bahwa ini adalah panggung penganugerahan dewa. Dorongan gila untuk secara sembrono menyerang ke depan, menekannya ke tubuh mereka, dan dengan kejam menghancurkannya telah muncul. Namun wanita itu, tampaknya tidak terganggu sama sekali. Dia membiarkan tatapan bodoh dari publik melihat tubuhnya yang terbuka tanpa hambatan dengan senyuman tipis di bibir merahnya. Sama seperti kembang sepatu air, kulit cantiknya dipenuhi pesona genit. Begitu tatapan para murid yang menyertainya dari alam lagu salju dan alam dewa api mendarat padanya, mereka semua menjadi tercengang dan tersipu, seolah-olah mereka telah kehilangan hati. Namun, sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di benak mereka, "Jangan lihat dia." Di atas Conference God Stage, banyak praktisi muda tampak seolah-olah mereka tersambar petir saat mereka mengalihkan pandangan mereka. Mereka sangat terkejut dan tidak berani menatap wanita berbaju hijau itu untuk kedua kalinya. Tuan, dia. Kepala murid Sekte Phoenix dipenuhi dengan keringat yang menetes saat dia bertanya dengan agak takut. Dia adalah Dewa Bintang Racun Surgawi, kata seorang tetua Phoenix dengan suara rendah. Apa? Dia, sebenarnya. Berbagai murid dari alam dewa api gemetar ketakutan saat mereka menarik napas panjang. Wanita cantik yang mengenakan pakaian lebih terbuka daripada pelacur,
yang lebih menggoda daripada iblis, sebenarnya adalah salah satu dari dua dewa bintang yang paling menakutkan. Orang yang dikabarkan telah meracuni seluruh alam bintang sampai mati dalam sekejap, iblis racun surgawi yang dijuluki Infernal Datura, bunga bulan. Lalu, peri itu, selain dewa bintang racun surgawi juga merupakan dewa bintang. Murid Phoenix yang sama bertanya dengan suara kecil. Moonflower menundukkan kepalanya dan dengan santai memainkan jari-jarinya, sepertinya tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, dia tidak mencuri seluruh pancaran cahaya dari orang di sampingnya. Di sebelah kanannya adalah seorang wanita tak tertandingi yang menyerupai dewi dari surga. Dia tidak menggoda seperti Moonflower tetapi wajahnya sangat sempurna dan jauh melebihi Moonflower. Hanya saja wajah cantik ini selalu sedingin es dan mata indahnya memandang tanpa emosi. Dia setinggi dan ramping seperti bunga bulan dengan rambut hitam mencapai pinggangnya dan setenang seorang gadis. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah muda yang menambahkan sedikit kelucuan. Moonflower dan gadis ini bisa dikatakan iblis dan abadi. Banyak praktisi muda yang memandangnya merasa seolah-olah peri telah turun. Dia begitu mempesona sehingga pasti akan membuat mereka merasa rendah diri karena memiliki pikiran liar. Seseorang yang bisa duduk di samping dewa bintang racun surgawi secara alami adalah dewa bintang lainnya. Sesepuh Phoenix lainnya tiba-tiba tertawa. Namun, dia bukanlah peri. Dia adalah dewa bintang iblis surgawi. Tatapan beberapa murid Phoenix mengendur saat tenggorokan mereka menjadi gelisah. Mereka terdiam cukup lama. Dewa bintang iblis surgawi. Siapapun yang pernah mendengar kisah 12 dewa bintang tahu bahwa dewa bintang iblis surgawi adalah seorang laki-laki. Dewa bintang iblis surgawi memiliki kekuatan mental terkuat di antara 12 dewa bintang. Selama dia menginginkannya, dia bisa dengan mudah mengubah kalian semua menjadi idiot. Jangan melihat sembarangan agar tidak mengundang masalah. Ya, semua murid Phoenix menundukkan kepala dan tidak lagi berani menatap dewa bintang lainnya. Mereka semakin sadar bahwa mereka adalah makhluk yang tidak pernah dapat mereka pahami. Yang kurus di sebelah kiri dewa bintang racun surgawi sebenarnya adalah yang memiliki kekuatan fisik terbesar dari 12 dewa bintang Astar surgawi, Shenhu. Pria tua yang duduk di sebelah kaisar dewa bintang adalah dewa bintang asal surgawi, Tumi. Dia adalah yang tertua di antara 12 dewa bintang pada usia 40.000 tahun. Dia adalah orang bijak dari alam dewa bintang. Sebelum Kaisar Dewa Bintang saat ini mewarisi kekuatan Dewa Bintang, Tumi adalah gurunya yang mendalam. Hasilnya, Kaisar Dewa Bintang selalu sangat menghormatinya dan dia adalah satu-satunya Dewa Bintang yang memiliki kualifikasi untuk duduk di level yang sama dengan Kaisar Dewa Bintang. Di Conferred God Stage, banyak senior yang memperkenalkan Dewa Bintang kepada juniornya melalui transmisi suara atau bisikan. Hahaha, maafkan aku karena datang terlambat, semuanya. Terdengar tawa yang nyaring dan jujur saat langit biru terbelah dua untuk menampilkan sosok tinggi tegap yang mengenakan pakaian biru. Dia tidak memiliki rambut di wajahnya, dan rambutnya mencapai sampai ke pinggangnya. Penampilannya menahan nafas semua orang di Conferred God Stage. Dia mungkin tidak mengeluarkan energi besar apapun, tetapi kehadirannya saja sudah menimbulkan ketakutan di hati dan jiwa orang-orang. Mereka hanya ingin bersujud di hadapan pria yang seperti raja. Kaisar Dewa Langit Abadi, Kaisar Dewa Bintang, dan Kaisar Dewa Bulan berdiri bersamaan. Tidak ada orang lain di seluruh wilayah ilahi timur yang mendapat kehormatan tersebut. Dia adalah penguasa alam dewa kerajaan Brahma dan kepala dari 4 kaisar dewa wilayah ilahi timur, Kaisar Dewa Langit Brahma 1000 daun Brahma. Hoho, surga abadi merasa sangat tersanjung menyambut Anda, Kaisar Dewa Surga Brahma. Silahkan lewat sini. Kaisar Langit Surga Abadi tersenyum. Hahaha, sama-sama, Kaisar Langit Surga Abadi.
Bagaimana mungkin saya bisa melewatkan kesempatan penting seperti ini? Kaisar Dewa Langit Brahma tertawa keras sebelum membungkuk sedikit ke arah Kaisar Dewa Bintang dan Kaisar Dewa Bulan sebagai tanda hormat. Lalu, dia berkata kepada Kaisar Dewa Bulan, "Pernikahanmu 2 bulan lagi, kan? Aku sangat menantikan hal ini, dan aku semakin penasaran dengan identitas calon istrimu. Saya pasti akan menghadiri pesta pernikahan Anda." Haha, aku merasa sangat tersanjung mendengarnya. Kaisar Dewa Bulan tersenyum sebagai jawaban sebelum melihat ke belakang. "Oh, koreksi saya jika saya salah, tetapi saya tidak ingin bertemu dengan putri suci Anda. Dia gadis nakal yang sudah lama meninggalkanku untuk melebarkan sayapnya. Bahkan aku tidak tahu di mana dia bersenang-senang saat ini. Dia boleh melakukan apapun yang dia inginkan," jawab Kaisar Dewa Langit Brahma sambil tersenyum setelah dia duduk. Tentu saja, Putri Dewa yang disebutkan oleh Kaisar Dewa Bulan adalah masalah yang sangat menarik bagi semua orang. Ratu Naga dan Dewi dikatakan memiliki 3/5 keindahan seluruh alam primal chaos. Namun, sangat sedikit orang di seluruh alam dewa yang beruntung bisa bertemu langsung dengan mereka. Ratu Naga dikenal publik sebagai Raja Alam dari alam Dewa Naga, dan istri resmi dari Dragon Monarch, penguasa nomor 1 dari alam primal chaos. Dia juga istri resmi Raja Naga. Ada desas-desus bahwa Raja Naga sangat protektif terhadap istrinya dan menyayanginya kapanpun dia bisa, jadi tidak mungkin dia membiarkan manusia biasa menyaksikan kecantikannya. Adapun Sang Dewi, dia adalah satu-satunya putri yang dimiliki Kaisar Dewa Langit Brahma dari sekian banyak anak. Rumor mengatakan bahwa dia begitu cantik sehingga para pilihan ilahi yang tak terhitung jumlahnya rela melemparkan diri mereka ke dalam kegilaan dan mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan senyuman darinya. Ini termasuk Dewa Bintang Serigala Surgawi yang telah meninggal. Oleh karena itu, Kaisar Dewa Bulan mungkin sengaja membesarkan Dewi. Akibatnya, Kaisar Dewa Bintang kehilangan senyumnya dan mengerutkan kening untuk waktu yang sangat lama. Kedatangan Kaisar Dewa Langit Brahma, Kaisar Dewa Langit Abadi, Kaisar Dewa Bintang, dan Kaisar Dewa Bulan, semuanya pada saat yang sama, tidak diragukan lagi bagaikan mimpi bagi para penggarap panggung dewa yang diunggulkan. Mereka hampir lupa bahwa para ahli muda di dalam mutiara surga abadi sedang bertarung sengit satu sama lain saat ini. Tatapan Kaisar Dewa Langit Brahma menyapu sekeliling sebelum dia berkata, "Saya kira semua orang sudah hadir. Mari kita mulai." Dia baru saja selesai mengatakan ini ketika tatapannya tiba-tiba berubah. Di sampingnya, Kaisar Langit Surga Abadi telah berdiri dan berbalik ke arah yang sama sambil tersenyum. "Sepertinya kita kedatangan tamu tak terduga." Masa baru saja mulai bertanya-tanya tentang pernyataan Kaisar Langit Surga Abadi ketika sebuah suara keras datang dari bagian selatan langit. Chang Xitian dari alam laut dalam 10 arah mengumumkan kunjungan mendadaknya ke alam surga abadi. Wah! Keributan langsung meletus di atas Conferred God Stage. Chang Xitian, apakah dia itu Chang Xitian, salah satu dari 4 kaisar dewa wilayah ilahi selatan? Setiap ahli di Conferred God Stage terkejut dengan hal ini. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia diundang untuk mendiskusikan masalah penting juga? Tidak, sepertinya dia datang tanpa diundang. Ayah, di manakah alam laut dalam 10 arah ini? Saya belum pernah mendengarnya sampai hari ini. Dan siapakah Chang Xitian ini? Mengapa semua orang terlihat sangat terkejut? Alam laut dalam 10 arah bukan milik wilayah ilahi timur. Ini adalah alam bintang dan salah satu dari 4 raja alam di wilayah ilahi selatan. Bisa dibilang itu adalah wilayah ilahi timur dari alam surga abadi kita. Chang Xitian adalah penguasa alam laut dalam 10 arah dan salah satu dari 4 kaisar dewa wilayah ilahi selatan. Nama Chang Xitian sudah tidak asing lagi di telinga para ahli yang hadir di tempat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar dewa dari alam dewa. Namun,
Hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya secara langsung hingga saat ini. Bagaimanapun, wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan sebenarnya adalah dua dunia yang berbeda, belum lagi berbagai penghalang yang ada di antara keduanya. Alam Dewa Bintang dan Alam Dewa Bulan praktis bermusuhan dengan kerajaan di wilayah ilahi selatan. Tidak ada yang mengira Chang Xitian akan tiba-tiba muncul. Kaisar Langit Surga Abadi melambaikan tangannya dan menyatakan dengan lantang, pembatasannya sudah dicabut, jadi silakan masuk, tamu yang terhormat. Alam surga abadi biasanya mempertahankan batasan yang mencegah masuknya praktisi normal yang mendalam, tetapi tentu saja hal itu tidak dapat menghentikan seseorang sekuat Kaisar Dewa. Meski begitu, bahkan tamu tak diundang Chang Xitian pun tidak akan berani melanggar etika dan memaksa masuk melalui pembatasan surga abadi. Hahaha, terdengar tawa keras dan dua kilatan cahaya samar di udara. Kemudian, seseorang tiba-tiba muncul di langit panggung dewa yang diberikan sebelum membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Langit Surga Abadi. Xitian dengan rendah hati meminta maaf karena muncul tanpa diundang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Chang Xitian adalah seorang pria jangkung dan besar yang mengenakan baju besi lembut yang terbuat dari emas murni dan jubah berbentuk aneh di belakang punggungnya. Rambut biru emasnya sangat mencolok. Meskipun dia adalah raja di alam raja dan kaisar dewa di alam primal chaos, Chang Xitian ternyata sangat liar. Bahkan sekarang, dia terlihat sombong seperti biasanya meskipun dia berada di wilayah dewa asing. Seolah-olah dia tidak akan pernah bisa, dan tidak akan pernah mengubah cara dia membawa diri. Hoho, aku tidak keberatan tamu terhormat sepertimu muncul tanpa diundang di alam surga abadi setiap hari. Kaisar Langit Surga Abadi tertawa kecil. Oh, apakah kamu datang sendirian, Kaisar Dewa Xitian? Dewa Kaisar Xitian tidak membawa siapapun bersamanya. Tidak ada seorang pun yang dapat dideteksi di luar batasan tersebut. Tidak sopan kalau aku datang tanpa diundang. Tentu saja, saya tidak berani memaksakan tuan rumah saya lebih dari ini. Dewa Kaisar Xitian memandang keempat kaisar dewa dan tersenyum lebih lebar. Tidak kusangka keempat kaisar dewa wilayah ilahi timur akan berkumpul di satu tempat. Ini benar-benar kejadian langka. Saya jelas membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Hehe, Kaisar Bintang Dewa mengeluarkan cibiran yang terdengar aneh. Chang Xitian, kultivasimu belum berkembang sejak terakhir kali kita bertemu, tapi nyalimu menjadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Apakah kamu tidak takut ini akan menjadi tempat terakhir yang kamu lihat dalam hidupmu? Oh tidak. Kamu terlalu menyanjungku. Chang Xitian berseri-seri. Aku tidak tahu apakah nyaliku bertambah besar atau tidak, tapi aku pasti bisa memberitahumu bahwa aku yakin dengan kemampuanku untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Hah! Kaisar Dewa Bintang dan Kaisar Dewa Bulan mendengus dingin pada saat bersamaan sebelum membuang muka. Untuk kali ini, Kaisar Dewa Bintang dan Kaisar Dewa Bulan memiliki pendapat yang sama. Apa pentingnya dendam pribadi terhadap sesuatu yang begitu penting? Tanya Kaisar Dewa Langit Brahma. Dewa Kaisar Xitian, kedatanganmu yang tiba-tiba dipicu oleh masalah ini juga, kan? Tentu saja, Dewa Kaisar Xitian mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat yang hampir bersamaan, Kaisar Dewa Langit Brahma, Kaisar Dewa Bintang, Kaisar Dewa Bulan, dan bahkan Kaisar Dewa Langit Abadi yang selalu tenang menoleh ke arah barat dengan keterkejutan di mata mereka. Angin kencang melonjak saat awan tersebar. Seluruh dunia tiba-tiba meredup sedikit saat langit biru tenggelam dengan cepat seolah-olah akan terbalik. Sebuah suara datang dari tempat yang jauh. Naga dari barat ini datang berkunjung. Setiap kata terasa seperti pelat baja seberat 1 miliar ton yang menimpa tubuh dan jiwa mereka. Mereka tidak dapat bernapas dan tidak dapat berpikir. Seolah-olah seluruh dunia diliputi oleh satu suara itu.
Perasaan menakutkan ini tidak hanya terjadi pada praktisi muda yang lebih lemah. Bahkan para master alam bintang kelas atas pun merasakan hal yang persis sama. Kejutan mereka bahkan lebih besar daripada para praktisi muda. Dalam sekejap, kelima kaisar dewa bangkit dari tempat duduk mereka dengan ekspresi serius di wajah mereka. Bahkan Dewa Kaisar Sitian yang selalu sombong menyembunyikan sedikit rasa takut dan rasa hormat di balik murid-muridnya. Hanya ada satu orang di seluruh alam dewa dan alam kekacauan primal yang dapat menimbulkan rasa takut dan hormat pada seorang kaisar dewa. Dia adalah Raja Naga. Fakta bahwa kelima kaisar dewa telah naik ke udara menyebabkan semua orang di panggung dewa yang diunggulkan juga berdiri dalam ketakutan. Mereka semua memandang ke arah barat dengan takjub. Kaisar Langit Surga Abadi menggerakkan telapak tangannya dan menghilangkan batasan. Detik berikutnya, angin kencang tiba-tiba berbalik arah dan menampakkan seorang pria jangkung berjalan perlahan ke arah mereka. Udara langsung hening, dan dunia menjadi redup. Seolah-olah keheningan tiba-tiba menyelimuti seluruh dunia. Setiap ahli alam bintang telah mengangkat kepala mereka ke atas untuk melihat pendatang baru ini sebelum mereka menyadarinya. Tingginya 8 kaki dan sangat tampan. Alisnya seperti pedang, dan setiap garis serta pola di wajahnya sangat mengesankan. Matanya bersinar seperti matahari yang cerah, cahaya ilahi yang sepertinya telah beredar dalam waktu yang tak terbatas. Perasaan rendah diri dan picik yang belum pernah terjadi sebelumnya tumbuh di hati setiap orang. Ada banyak ahli di wilayah ilahi timur, dan ahli terkuat dari alam bintang atas cukup kuat untuk tidak takut bahkan ketika menghadapi kaisar dewa atau kerajaan. Tapi ketika pria ini muncul di langit, mereka semua tiba-tiba merasa seperti rakyat jelata yang menyerah di hadapan raja yang perkasa. Mereka belum pernah merasakan hal seperti ini bahkan ketika mereka menghadapi Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Langit Abadi. Sudah lama sekali, semuanya. Maafkan saya karena datang tanpa diundang, kata Raja Naga dengan senyuman di wajahnya. Kata-katanya luar biasa lembut, tetapi kata-kata itu menusuk ke dalam hati dan jiwa seseorang seolah-olah itu adalah keputusan surgawi, bergema dalam waktu lama sebelum perlahan-lahan menghilang. Kaisar Langit Surga Abadi melangkah maju dan mengatupkan kedua tangannya. Surga Abadi merasa sangat tersanjung menyambut kedatangan Raja Naga. Permintaan maafmu sama sekali tidak diperlukan. Semua orang di sekitarnya, Kaisar Dewa Langit Brahma, Kaisar Dewa Bintang, Kaisar Dewa Bulan, dan Kaisar Dewa Sitian, menggenggam tangan dan membungkuk. Berbeda dengan keributan yang terjadi saat kedatangan Chang Sitian, Confederate God Stage menjadi sunyi senyap ketika nama Raja Naga muncul. Tidak ada yang bisa menggambarkan keterkejutan di hati mereka sendiri. Raja Naga adalah makhluk yang, dia adalah penguasa alam Dewa Naga, kerajaan terbesar yang pernah ada di wilayah ilahi barat. Dia adalah kultivator terhebat di seluruh alam dewa, tidak, di seluruh alam primal chaos, tidak ada satupun. Alam Dewa Naga yang ia kuasai adalah Raja Absolut dari semua alam di alam primal chaos. Wilayah ilahi barat tempat ia tinggal juga merupakan wilayah terkuat dari keempat wilayah ilahi. Kemungkinan besar status ini tidak dapat digoyahkan bahkan jika wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan bergandengan tangan. Alasan mengapa 5 kaisar dewa bertindak begitu hormat di hadapannya bukan hanya karena Raja Naga benar-benar kuat dan ilahi. Senioritas dan pengalamannya juga jauh melebihi mereka. Umur manusia tidak bisa dianggap panjang jika dibandingkan dengan semua ras yang ada. Bahkan mereka yang berkultivasi ke alam guru ilahi hanya dapat menikmati umur maksimal sekitar 50.000 tahun. Misalnya, penguasa pedang Jun Wuming saat ini adalah kultivator manusia tertua dan paling senior yang masih hidup. Adapun Raja Naga, dia saat ini berusia 350.000 tahun. Dia telah hidup lebih lama dari gabungan kelima kaisar dewa. Naga dikaruniai tubuh yang sangat kuat sejak lahir,
dan mereka benar-benar merupakan ras dengan bakat terhebat dari semua ras. Manusia jauh lebih rendah jika dibandingkan, belum lagi umur mereka jauh lebih pendek daripada umur naga. Inilah sebabnya alam dewa naga adalah raja dari seluruh alam dewa. Pada tingkat kultivasi yang sama, manusia sama sekali bukan tandingan naga. Status quo ini tetap sama bahkan di tingkat kaisar dewa. Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Surga Abadi mungkin sangat kuat dan perkasa, namun bahkan mereka tidak bisa memenangkan pertempuran melawan Raja Naga, naga sejati yang telah menguasai 300.000 tahun. Itulah sebabnya Raja Naga tidak dapat disangkal lagi adalah kultivator terhebat di seluruh primal chaos. Itu adalah kebenaran mutlak yang ada di benak setiap orang. Kedatangannya adalah kedatangan seorang raja yang sesungguhnya.